Ya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi momen paling dinanti pasca Hari Raya Idul Fitri. Kendati demikian, hingga kini silaturahmi antara keduanya tak jua terrealisasi. Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Aris Setiadi bahkan menyebut kian kecil kemungkinan pertemuan antara Jokowi Mega bakal terjadi. Ada yang tak biasa pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Meski Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta, tak nampak kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di istana. Pun yang terjadi di Jalan Teuku Umar, kendati tampak sejumlah petinggi partai dan pejabat bersilaturahmi, namun Presiden Jokowi dan keluarganya tak sowan ke kediaman Megawati. Sontak kapan keduanya bakal bertemu pasca perhelatan Pilpres 2024 pun menjadi tanda tanya besar. Pertemuan dua tokoh bangsa itu seolah menjadi momen paling ditunggu. Apalagi disebut-sebut ada yang menghalang-halangi keduanya untuk bertemu. Menuding Mas Hasto sebagai pihak yang menghambat pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi maupun dengan Pak Prabowo, ini seperti apa tanggapan Mas Hasto? Ya Bung Noel kan nggak tahu bagaimana Ibu Mega memiliki sikap kenegarawanan dan apakah perlu saya bacakan komentar dari ranting-ranting. Boleh ditanya, boleh dicek. Teman-teman pers silakan dicek dari bawah. Itu mereka menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga kita menjadi benteng di dalam menjaga masa depan kita. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Budi Aris Setiadi punya pandangan sendiri. Ia menilai kecil kemungkinan pertemuan Jokowi Mega bakal terwujud. Ya. Tapi maksud waktunya masih cukup lah. Tergantung lah. Tapi menurut saya sih mana aja oke aja. Presiden kan juga ada datang. Kalau Mas Jokowi kan orangnya ini santai aja. Ketemu rakyat aja oke tapi Namun calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berharap pertemuan antara keduanya masih bisa terjadi di waktu yang tepat. Silaturahmi kok dilarang? Silaturahmi untuk tujuan yang baik harusnya diperbolehkan. Apalagi masih dalam suasana lebaran. Tapi mungkin melihat dari Bu Mega sendiri kan katanya seperti apa begitu Mas? Kalau dari Pak Hasto melihatnya seperti itu Mas? Ya itu tadi jawabannya ya. bakal mendorong Silaturahmi itu hal yang baik. Ya, harusnya tidak dilarang. Tapi untuk pertemuan itu apakah sudah mulai dilakukan sih Mas? Kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Kalau Pak Jokowi sendiri Mas, apakah memang sudah ada jadwal komunikasi untuk bertemu gitu? Ya nanti tunggu aja update-nya. Lantas, masih mungkinkah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terjadi? Tim TV One mengabarkan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber yaitu politisi PD Perjuangan Arya Bima dan juga Sekjen Projo Handoko. Selamat petang semuanya. Kita mungkin sebelum ke Mas Arya kita ke Mas Handoko terlebih dahulu ya. Karena kan yang dilontarkan dari Projo ya. Ketua Umum Anda kan menyampaikan bahwa pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini kecil sekali kemungkinannya. Indikatornya apa? Ya gini, terima kasih Rita Bayu. Mas Arya, jadi sebelum keluar pernyataan itu kemarin saya juga bisa merespon dari pernyataan Mas Hasto yang menyatakan bahwa Pak Jokowi mesti bertemu dengan anak ranting dulu segala macam itu. Senada sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Wapres terpilih tadi Mas Gibran bahwa ini momentum Lebaran, silaturahmi itu kan budaya kita yang baik, ya kan. Terus kemudian kita kan hakul yakin ini bahwa Pak Jokowi, Bu Mega ini adalah negarawan-negarawan yang
sudah tidak kita ragukan lagi sikap kenegarawanannya. Makanya saya sampaikan kemarin bahwa untuk bertemu itu ya nggak usah lah kemudian ada syarat-syarat politis tertentu. Bertemu ya bertemu saja. Silaturahmi itu hal yang lumrah dan Syarat kemudian politis itu apa, Mas pasti Handoko, yang juga Anda maksudkan? menunjukkan, ya kan. Hanya kemudian ketika muncul bahwa Pak Jokowi harus begini, harus ketemu anak ranting dulu begini, ya kemudian kan menjadi problem, ya jadi ilfil lah kira-kira begitu ya, sampai kalau itu nggak mencerminkan dari suasana Lebaran yang kita punya, yang momentumnya mungkin hari ini sudah lewat. Nah, lewatnya momentum itu kan sebenarnya mungkin itu yang kemudian membuat Ketua Umum Projo menyampaikan peluangnya menjadi makin tipis, ya kan, di tengah situasi seperti ini. Oke, Oke, baik, saya geser ke Mas Arya. Mas Arya, benarkah ada syarat politis tadi seperti disampaikan oleh Mas Handoko agar pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega ini terrealisasi begitu? Oh ya, ini memang perkara yang pelik ya. Sebenarnya itu yang mau disampaikan oleh Pak Hasto. Kalau mau jujur ya seperti yang disampaikan Pak Hasto sama Ketua Projo. Pak Hasto melihat bahwa sumber masalah itu awalnya ada di Pak Jokowi, karena sebenarnya tidak ada masalah PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Kemudian PDI Perjuangan melihat Pak Jokowi lah yang meninggalkan PDI. Tapi intinya sekarang ini kan yang di framing itu kan seolah-olah justru masalah itu ada di Ibu Mega. Ini kan yang dibolak-balik gitu loh. Nah, mengenai masalah silaturahmi, ya kita baik melihat silaturahmi, tapi jangan sampai ada juga politisasi silaturahmi, politisasi Lebaran ya, yang dibungkus dengan silaturahmi, ya, yang kemudian di framing menjadi Bu Mega lagi disalahkan, dikapitalisasi oleh mereka yang ingin mendapatkan politik gain dengan politisasi silaturahmi tadi, ya. Jadi benar, ini suatu yang pelik, hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini sebenarnya satu yang panjang yang sudah selesai dalam konteks politik pada saat putusan 90. Oke. Ya. Bisa saja itu dilakukan, yang bagus dilakukan oleh Pak Jokowi dengan politik yang diplomasi. Oke. Waktu itu misalnya Pak Jokowi mengajak Bang Oli Dono Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, naik satu mobil, kemudian diajak naik pesawat, pulang ke Jakarta, dengan orang-orang kepercayaan dari Ibu Mega, ya sebagai hal yang spesial, ya, dan tanpa pemberitaan. Oke. Ini terjadi. Jadi saya melihat walaupun ini suatu yang pelik, saya kira misalnya saya didekati dengan beberapa teman untuk bicara Pilkada 2024 bulan November yang kemarin gesek-gesekan kemudian menyatu, yang diem-diem saja dengan lewat Pak Rudi, Mas Bambang Pacul, Mbak Puan begitu. Tapi jangan terlalu diglorifikasi sehingga tadi ada politisasi yang berdampak pada kok seolah-olah justru dibolak-balik menjadi Ibu Mega yang di framing. Ya, saya kira itu. Ya, Mas Ara, maaf saya potong sebentar. Kalau tadi Mas Ara menyampaikan bahwa hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini memang begitu pelik. Lantas syarat yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalau Pak Jokowi mau bertemu dengan Bu Mega yang harus ketemu dengan ranting dari PDI Perjuangan terlebih dahulu, itu sebuah pernyataan penolakan supaya tidak bertemu atau memang itu syarat yang diajukan? Karena itu dua hal yang berbeda. Enggak, saya cenderung secara langsung itu saya rasa tidak akan terjadi sampai lebaran kuda ya. Ibarat sayur lodeh yang pernah dipakai disantap berdua antara Ibu Mega dan Pak Jokowi yang pernah
dimakan bersama-sama diplomasi sayur lodeh yang di Bogor itu rasanya sudah hambar dan rasa kecut. Oke, jadi itu bentuk penolakan ya, dan Mas Arya, singkat. Tidak akan ada sayur lodeh baru karena makna sayur lodeh itu sudah kehilangan makna. Tetapi ya, bagaimana diplomasi sayur lodeh di Batu Tulis yang waktu itu dengan keinginan ibu itu bekerja bareng-bareng sama Pak Jokowi, kemudian ibarat keluarga Pak Jokowi meninggalkan. Oke. Pasti hal-hal yang terkait dengan kekecewaan ibu itu ya secara formal organisasi mungkin ada yang bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi bahwa pertemuan-pertemuan secara tidak langsung dan bagaimana dilakukan berbagai langkah-langkah yang kalau orang Jawa Pak Jokowi kan berangkat dari PDI ya. Datang tampak muka, kalau pergi juga tampak punggung. Saya kira itu penting dilakukan dengan cara-cara diplomasi lewat berbagai orang-orang kepercayaan di antara kedua beliau yang saat ini pun beberapa juga terjadi. Misalnya garis moderat Ibu Mbak Puan dengan kawan-kawan di DPR ya, yang sekarang ini juga membangun berbagai upaya-upaya diplomasi. Ada jalur yang garis keras Pak Hasto, tetapi jalur yang pasti itu adalah ke Ibu yang nantinya setelah keputusan MK biasanya disikapi secara jelas oleh Ketua Umum. Saya kira itu yang penting, jangan terjadi politisasi yang dibungkus dengan silaturahmi Pak Jokowi dan Ibu Mega yang berdampak pada justru seolah-olah Ibu Mega yang di framing negatif. Politisasi, silaturahmi, kemudian juga kita menangkap tadi ada kekecewaan dari PDIP terhadap Pak Jokowi. Nah, nanti ke Mas Handoko ya untuk merespon, tapi kami jeda terlebih dulu. Mas Handoko dan juga Mas Arya, kami kembali sesaat lagi. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami hadirkan sejumlah informasi terlebih dahulu ini mengenai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yang juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan pertemuan Jokowi Mega masih mungkin terjadi. Bahlil juga merespon pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang terkesan resisten dengan pertemuan Jokowi dan Mega yang akan terlaksana. Bahlil menyatakan pikiran Jokowi dan pikiran Mega tidak bisa disamakan dengan pikiran Hasto Kristianto. Pak Presiden Jokowi, Ibu Mega ini kan tokoh bangsa, ya kita lihat aja, pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya. Tidak perlu kita merasa gerasa gerusu, pastilah dua tokoh ini kan dan mereka kan bersahabat ya, pasti mempunyai jiwa kenegarawan yang baik. Kita lihat aja. Tapi kemarin Mas Hasto terkesan resisten Pak dengan wacana pertemuan Pak Presiden dengan itu pikiran Ibu Mega sama pikiran Pak Presiden nggak bisa disamakan dengan pikiran Pak Hasto. Ya, Ibu Mega itu presiden tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden. Masa mau disamain dengan pemikiran yang orang nggak pernah jadi presiden? Kemarin Pak Budiari bilang sebenarnya presiden relax itu, bisa aja mau ketemu. Tapi ada harapan nggak sih dari presiden untuk ketemu Bu Mega? Iya, Pak Presiden kan setiap warga negara boleh saja. Tapi presiden mau nggak? Loh, Pak Presiden itu jangankan Ibu Mega, yang lain pun nggak ada masalah kok. Tokoh-tokoh masyarakat aja ketemu boleh, nggak ada masalah. Mungkin ada yang menghalangi Pak untuk Bu Mega ketemu presiden atau sebaliknya presiden ketemu Bu Mega, ada yang menghalangi? Saya nggak tahu kalau dari Ibu Mega ya, tapi kalau dari presiden santai-santai saja, ada apa-apa. Dan saya yakin mereka pasti punya ada connect hati lah. Mungkin waktu yang tepat ya. Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Handoko. Mas Handoko merespon tadi apa yang disampaikan oleh Mas Arya, ada kekecewaan dari PDIP. Dan selama ini kalau menurut Mas Arya sendiri yang bermasalah di antara Pak Jokowi dan Bu Mega ya bukan Bu Mega. Nah, jadi begini, sebenarnya narasi-narasi Pak Jokowi meninggalkan PDI, perjuangan atau pengkhianatan segala macam, saya pikir itu terlalu berlebihan ya. Karena semua rakyat juga tahu bagaimana proses Pak Jokowi dalam rentang waktu yang lama mengupayakan bagaimana
pasangan capres itu menurut perhitungan dan kalkulasi Pak Jokowi, hanya kemudian kan yang terjadi di endingnya adalah pilihannya tidak sama, itu saja. Pilihan dari Pak Jokowi dan Bu Mega tidak sama. Nah, kemudian inilah yang kemudian yang kita bisa lihat dengan sendiri, semua orang bisa melihat bagaimana kemudian serangan kepada Pak Jokowi begitu gentar selama proses pilpres. Nah, Pak Jokowi sendiri, saya pikir seorang negarawan yang tidak perlu kita ragukan. Apapun yang terbaik buat bangsa dan negara ini pasti beliau lakukan. Nah, perkara kemudian muncul apa yang disampaikan oleh Mas Arya tadi misalnya tentang politisasi silaturahmi, politisasi lebaran itu ya muncul karena memang gara-gara ada respon ketika muncul pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan yang seolah-olah kemudian menjadi penghalang, merintangi jalan bagi pertemuan itu terjadi. Sementara kita semua berpikir bahwa pertemuan itu baik-baik saja, silakan terjadi. Selama ini tidak ada masalah Pak Jokowi bertemu dengan siapapun dalam konteks untuk Mas Handoko. Jadi menurut Mas Handoko, gitu. yang merintangi ini siapa? Pihak mana yang merintangi yang tidak ingin ada pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Megawati? Nah, yang tadi yang ngasih syarat dong, ya kan? Kan ini muncul polemik ketika muncul loh, kenapa Pak Jokowi mau bertemu Bu Mega aja harus ada syarat-syarat seperti itu, syarat-syarat yang sangat terkesan merendahkan, ya kan? Syarat-syarat yang terlalu mengada-ada. Itulah yang kemudian memantik polemik, ya kan? Padahal saya yakin, kami optimis bahwa Pak Jokowi dan Bu Mega ini dua orang negarawan yang kita punyai yang seluruh pikiran dan energinya dicurahkan untuk bangsa ini. Mungkin sekarang orang kemudian memikirkan bahwa momentum terbaik itu muncul di Lebaran kemarin, ya kan? Tapi momentum itu terlewatkan. Ya, kita berpikir positif saja, masih ada momentum berikutnya untuk kemudian sama-sama bertemu, bersilaturahmi, kemudian membahas bagaimana bangsa ini ke depan. Apakah itu mungkin setelah MK mengumumkan hasil sidangnya sehingga kemudian inkrah pasangan Cawapres Pak Prabowo Gibran ini kemudian sudah disahkan, itu mungkin muncul momentum itu tadi disampaikan Mas Handoko bahwa pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto itu ya, dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik gitu. Kita menuju ke Mas Arya. Mas Arya, kalau tadi Mas Handoko menyampaikan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto itulah yang kemudian menjadi yang merintangi pertemuan antara keduanya. Gimana itu Mas Arya? Bener nggak? Halo? Halo Mas Arya, bisa mendengar suara kami? Ya, bisa. Perlu diulang pertanyaannya? Ya, diulang, Mas. Nggak putus tadi. Saya ulangi pertanyaannya. Tadi Mas Handoko menyampaikan bahwa pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto itu yang kemudian menjadi atau yang merintangi pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Itu betul nggak, Mas Arya? Nah, ya itu. Ini sebenarnya mau ketemu nggak gitu ya. Kalau dari posisi ibu tadi saya ceritakan, ya kan. Kalau dari posisi ibu, saya kok melihat ini sesuatu yang saya sebut pelik, ya. Karena kalau mau jujur, memang masalahnya dari awal itu yang dari persepsi ibu, Pak Jokowi ya yang meninggalkan Ibu Mega atau PDI Perjuangan. Jangan sekarang di framing seolah-olah ibu kah yang justru sulit ditemui. Ini kan dibolak-balik, ya. Sampai pada kesan tadi ada yang namanya politisasi lebaran kayak atau politisasi silaturahmi kayak yang dikapitalisasi seolah-olah Ibu Mega tidak mau ketemu dan dapat political game. Nah, saya melihat bahwa bisa-bisa Pak Jokowi juga tidak pengen ketemu Bu Mega. Nah, soal pernyataan Mas Hasto itu gimana, Mas? Saja. Betul atau enggak? Singkat, Mas Dia Arya. akan menjawab pertanyaan, ya kan? Kalau Pak Jokowi memang mau ketemu, terus dengan cara-cara yang demikian di framing, apalagi dari para relawan juga mengatakan bahwa tidak ada masalah untuk Pak Jokowi ketemu Ibu Mega.
yang cenderung itu justru membawa hal-hal yang apa ya, ketinggian hati untuk sebuah pertemuan, saya kira tidak akan bakal bisa ketemu. Saya melihat bahwa sekarang ini sebaiknya apa ya, cara-cara untuk membuat kerangka atau memframing untuk Bu Mega ketemu itu pasti tidak akan mampu, karena prinsip-prinsip yang Ibu Mega pegang itu adalah nilai dalam berbangsa bernegara ini, mana yang mendasar, mana yang tidak mendasar, itu terlihat ya. Ibu Mega orang yang tidak bisa ditekan, dirayu, diiming-imingin ya, dengan berbagai hal, apalagi terkait dengan hal yang menyangkut kekuasaan. Beliau sangat teguh dalam hal itu, walaupun beliau juga luas untuk membangun suatu komunikasi politik dengan siapapun. Jadi menurut saya kalau memang Pak Jokowi mau ketemu, ya bagusnya lewat berbagai diplomasi dan berbicara dulu dengan orang-orang di sekitar Ibu tentang hal yang positif buat bangsa ini ke depan. Baik. Bukan justru cara-cara apa ya, semacam justru memojokkan, memframing Ibu seolah-olah menjadi orang yang tidak mau ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menjadi orang yang bersahaja dengan ketemu siapapun tanpa mengabaikan berbagai peristiwa yang ada. Disampaikan Mas Arya ini menarik, mau kita dalami, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Arya dan juga Mas Handoko atas waktunya. Mudah-mudahan setelah ini kita pantau juga apakah akan ada komunikasi lanjutan antara kedua pihak. Nanti kita akan pantau, nanti kita hadirkan kembali di Kabar Petang. Sekali lagi Mas Arya terima kasih, Mas Handoko terima kasih waktunya.